Jadi pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan celah gigi 4 dengan roda gigi 4 dengan bearing menggunakan filler gauge. Ukur celah gigi tersebut seperti ini. Untuk standarnya adalah 0,1 sampai 0,55. Sedangkan di sini pada kondisi aktualnya sudah mencapai 1 mm, berarti kondisinya sudah buruk, jadi harus diganti atau dilakukan perbaikan. Lalu pemeriksaan yang kedua adalah celah gigi 3 dengan gigi matinya atau gigi transmisinya seperti ini dengan menggunakan filler gauge. Jadi untuk standarnya adalah 0,1 sampai 0,35. Jika sudah melebihi 0,35 berarti itu harus diganti transmission clutch-nya. Lalu yang ketiga adalah pengukuran celah radial dari gigi 4 dengan menggunakan dial indikator. Pasang seperti ini pada ragum input shaft-nya, lalu pasang dial seperti ini, lalu kita putar untuk melihat hasilnya. Untuk celah standarnya ada 0,09 sampai 0,55 mm. Lalu kita melakukan pemeriksaan yang sama celah radial pada gigi 3 dengan memindahkan dial indikatornya ke gigi 3, lalu kita putar juga untuk melihat hasilnya. Standarnya adalah 0,015 sampai 0,058. Kalau sudah berlebih berarti harus diganti. Pemeriksaan pada input shaft yang pertama adalah menggunakan dial gauge. Kita mengukur kebalingan dari shaft input ini seperti ini. Untuk maksimum kebalingannya adalah 0,015. Jadi kalau sudah melewati dari 0,015 berarti harus dilakukan perbaikan. Lalu pemeriksaan yang kedua adalah dengan menggunakan mikrometer. Kita akan mengukur outer diameter dari masing-masing segmen dari input shaft ini. Yang pertama adalah yang A pada bagian sini. Untuk standar yang A ada 24,885 sampai 24,9 mm. Lalu yang B sebelah sini kita ukur seperti ini. Sedangkan untuk standar yang B adalah 28,991 sampai 29,006 mm. Untuk aktualnya masih di antara nilai tersebut. Lalu yang C adalah pada bagian sini. Yang standar yang C adalah 30,985 sampai 31 mm. Lalu yang D pada ujung sini. Untuk standar yang B adalah 24,985 mm sampai 25 mm. Lalu pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan pada synchronizer gearnya. Untuk pemeriksaan pertama adalah pemeriksaan secara visual untuk mengecek keausan dan kerusakan pada synchronizer gear. Lalu yang kedua adalah mengecek pengeremannya dengan cara menekan synchronizer gear ke arah gigi roda gigi transmisi, lalu kita putar. Jika putarannya masih keras dan kesat, itu berarti synchronizer gearnya masih dalam kondisi yang baik. Pemeriksaannya pada synchronizer ring yang berikutnya adalah mengukur celah di antara synchronizer gear dengan gigi di 3 atau gigi transmisi yang diukur seperti ini. Untuk standar pada gigi 4 adalah 0,75 sampai 1,65 mm. Sedangkan untuk standar pada gigi 3 adalah 0,75 sampai 1,65 mm juga. Lalu pemeriksaan berikutnya adalah memeriksa transmission hub sleeve.
pemeriksaan pertama adalah mengecek gerakan pergeseran dari hub sleeve dengan clutch hubnya seperti ini. Jika pergeserannya masih lancar, itu berarti dia masih dalam kondisi yang baik. Lalu pemeriksaan pada hub sleeve berikutnya adalah mengukur celah groove pada hub sleeve dengan menggunakan jangka sorong bagian outer seperti ini. Kita dapatkan hasilnya 10 mm, sedangkan standarnya adalah 0,15 sampai 0,3 mm. Berarti ini sudah bukan dalam kondisi yang baik. Lalu pada pemeriksaan pada gigi transmisinya adalah memeriksa inner diameter atau diameter bagian dalam dengan menggunakan jangka sorong atau dial gauge seperti ini. Terdapatkan hasilnya 36 sekian, sedangkan standarnya adalah 36,015 sampai 36,031 mm. Jadi kondisinya masih dalam keadaan yang bagus dan positif.